Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di redaksi iNews Pagi, berikut adalah beberapa informasi pilihan, diantaranya aksi seorang lurah di Jombang, Jawa Timur yang meminta THR kepada sejumlah pengusaha viral di media sosial. Akibat aksinya, lurah tersebut mendapatkan sanksi dari Bupati Jombang. Surat edaran dari Lurah Jombatan ini beredar luas di media sosial. Dalam surat ini, sang lurah meminta THR atau parsel lebaran kepada para pengusaha. Usai banyak mendapat cibiran dari warganet, Bupati Jombang Munjidah Wahab memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada lurah tersebut. Saya sudah panggil Pak Camat Kota dengan Dinas BKD. Ini sudah selesai, sudah dipanggil sama Camat dan sudah ditarik kembali, dan belum hari ini pun belum ada pemberian apa-apa. Ada rencana, ada sanksi? Ya tidak rencana, sudah kita tegur kok tadi malam, bentuknya, dan ya? ada surat tertulis. Sudah, kan teguran itu bisa tertulis. Sudah dilaksanakan. Surat permintaan ini telah diterima sejumlah toko dan rumah makan di Kelurahan Jombatan. Dalam surat disebut, THR akan diberikan kepada 16 pegawai Kelurahan Jombatan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, permintaan THR kepada pengusaha juga terjadi di Surakarta, Jawa Tengah. Ya, Oknum Linmas meminta THR berbekal surat yang ditandatangani oleh Lurah Gajahan. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka pun akan memecat lurah tersebut. Orangnya difoto, suratnya difoto, nggak boleh ada kayak gitu. Dengan mawon, ini dari Pak Camat. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka berdatangi sejumlah toko di Jalan Coyudan, Surakarta. Ia mengembalikan uang hasil pungutan yang dilakukan oleh Oknum Linmas di Kelurahan Gajahan. Gibran sempat berdialog dengan pihak toko dan meminta mereka untuk tidak takut menolak permintaan tersebut. Selain itu, Gibran memastikan akan memecat Lurah Gajahan yang menandatangani surat yang digunakan Linmas saat meminta uang. Kita itu membiasakan diri untuk sesuatu yang benar. Jangan membenarkan sesuatu yang sudah biasa. Itu loh. Tradisi pungli kok dibiarkan. Ini kan nggak bisa. Harus dipotong. Nggak boleh seperti itu. Udah ada satu yang seperti ini, nanti biasanya kelurahan lain akan bersuara. Ini jangan harap lurah-lurah, camat-camat punya mindset seperti ini. Kita tuh pelayan publik, harusnya tidak seperti ini. Besok dibebas tugas. Lurahnya? Per hari apa, Pak? Besok, Senin. Salah satu pedagang mengaku pungutan yang dilakukan setiap menjelang Lebaran dengan nominal bervariasi. Saya mohon maaf ya Bu ya. Mau Lebaran ditarikin uang. Berapa orang yang tarik? Kemarin ini sejuta itu satu tok ya. Iya, pakai surat. Terus nanti suruh tanda tangan gitu sama nominal uangnya disuruh nyatet gitu. Berapa Bu ngasihnya kemarin? Nek kemarin 50. Tapi setiap Lebaran sini pasti kasih apa? Sementara menurut salah satu anggota Linmas, latar belakang pungutan tersebut karena selama ini Linmas tidak pernah mendapatkan parsel ataupun THR. Mereka mengaku tidak akan menarik pungutan tanpa persetujuan dari lurah. Pertama Bapak Lurah itu tidak mau, karena ya itu. Terus ketika kita ada rundingan, ada Babinsa, Babinmas, terus sama Linmas juga, LPMK, lembaga LPMK, nah itu lembaga LPMK akhirnya mau tanda tangan, mengizinkan. Terus Pak Lurah ikut tanda tangan itu. Sebelumnya, pungutan dilakukan oleh Linmas Gajahan kepada 145 toko di kawasan ini dengan total 11,5 juta rupiah. Permintaan uang dilakukan dengan berbekal surat bertanda tangan Lurah Gajahan dengan dalih zakat dan sedekah untuk 22 anggota Linmas. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, lista ini kan sebenarnya kejadian setiap tahun yang selalu ada. Jadi dengan persetujuan dari aparat setempat meminta
atau bahkan dengan rate tertentu. Ya. Ini kan sebenarnya kan sudah tidak betul ya. Dan ini untuk langkah dari Wali Kota Surakarta ini sebenarnya sudah tepat untuk membebas tugaskan lurah ataupun pejabat setempat yang menyetujui adanya Pungutan liar ya seperti itu. Tapi ini berbeda sekali dari yang informasi sebelumnya Bupati Jombang ini untuk update-nya hanya menegur dari lurah yang meminta Memberikan THR. teguran Sanksinya aja hanya ya. teguran saja. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini seorang pria di Bogor, Jawa Barat ini harus berurusan dengan polisi hanya karena sepasang sendal. Ya, ia menodongkan benda mirip senjata api kepada seorang kurir saat mengetahui sendal yang dipesannya tidak sesuai keinginan. Bisa tuh Pak, kan mana nganterkan doang Pak. Kau sih nganterkan doang, gimana dibayar pokok nama, kau ada ikan itu. Seorang pria di Tenjolai, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini marah-marah. Ia tak terima sandal yang dipesannya secara online tidak sesuai keinginan. Kemarahannya semakin menjadi saat kurir meminta bayaran sebesar Rp40.000 karena paket sudah dibuka oleh pria tersebut. Orang ngomong demi Allah, demi Allah. Orang ngomong demi Allah. Pria ini kemudian masuk ke dalam rumah dan menodongkan benda mirip senjata api ke arah kurir. Merasa terancam, sang kurir kemudian melapor ke Mapolsek Ciampea Bogor. Dia tuh udah dibuka tuh semua, udah kan tuh ngeliat dia warnanya salah, dia bilang lah nggak mau bayar gitu kan, dia bilang nggak bisa gitu Pak, gitu kan saya bilang pertama dari awal tuh jangan dulu dibuka Pak, gitu kan, dia bilang penipuan gini kan, saya kan cuman kurir kan, jadi nggak tahu saya. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Ciampea Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Iya, kerap sekali ini belanja online ini dengan menggunakan sistem COD ya seperti itu ya. Jadi otomatis dari pembelinya ini harus membuka di tempat untuk mencocokkan ya pemesanan dengan barang. Tapi ya tidak seharusnya protesnya justru ke kurir bukan ke tokonya. Apalagi dengan tindakan arogansi mengeluarkan senjata begitu kan. Ini sebenarnya sudah banyak contohnya yang akhirnya menjadi viral dan kemudian berurusan dengan aparat. Semoga kondisi-kondisi seperti ini tidak menjadi ditiru gitu oleh banyak orang yang karena sudah tentu hukumannya juga pasti ada. Dan pemirsa, berikutnya seorang jamaah masjid di Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami perundungan dari jamaah lainnya karena menggunakan masker saat berada di dalam masjid. Meski dalam kondisi tertekan, korban perundungan ini bersikukuh tetap mengikuti anjuran pemerintah agar menggunakan masker di dalam masjid. Keributan antar jemaah masjid ini terjadi di sebuah masjid Al-Manah, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang jemaah mengalami tindak perundungan dari sejumlah oknum pengurus DKM masjid karena menggunakan masker di dalam masjid. Meski dalam kondisi tertekan, korban perundungan tetap bersikeras menggunakan masker sebagaimana anjuran pemerintah. Pengurus DKM masjid berdalih larangan menggunakan masker di masjid karena tidak ingin disamakan dengan lokasi lain seperti pasar. Kasus kesalahpahaman ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan mediasi Polsek Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Itu kami selaku takmir masjid Jami Al-Amanah mohon maaf manakala ada kesalahan kemarin. Maka pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya wabil khusus untuk masyarakat atau Indonesia, wal maksus adalah Medan Satria. Dan insya Allah setelah adanya pertemuan kita di sini, maka untuk selanjutnya kita akan siap untuk mentaati. Sebenarnya miris ya Lista ya, di saat semua atau banyak sekali masjid yang menyarankan bagi para jamaah untuk menggunakan masker, ternyata di satu tempat ini malah pengurus masjidnya yang melarang jamaah untuk melepaskan. Ya, dan untungnya, tapi dengan mediasi ini juga berjalan secara damai ya, seperti itu ya. Ini seharusnya juga sebenarnya jangan ditiru. Kalaupun ingin menegur, tegurlah secara halus. Dan pemirsa, ratusan botol minuman keras disita dan belasan pekerja spa terjaring razia di Palembang, Sumatera Selatan. Kami akan kembali.